cepet Cok. Bapak tunggu Bapak. Bapak. Telat. Thanks lo tadi. BTW nama lu siapa? Gua Arka, lu jangan telat lain kali dong, nanti dihukum lah. Iya sih, tadi gue kebangun kesiangan cuy. Oh iya, BTW nama gue Dira. Salam kenal ya. Salam kenal ya. Dalam hidup, ada pertemuan yang terjadi begitu saja. Tanpa rencana, tanpa firasat, tapi diam-diam mengubah segalanya. Dari pintu yang hampir tertutup, dua orang asing dipertemukan. Dan dari situlah, sebuah cerita panjang mulai tumbuh perlahan-lahan. BTW, lu pernah kepikiran gak sih? Nanti bakal mau jadi apa? Gua tuh mau bikin sesuatu yang bisa membuat orang itu mengenali gua. Mungkin kayak prestasi atau penemuan gitu. Oh gitu, keren dong. Kalau gua sih pengen ngebuktiin ke orang-orang kalau misalnya orang sukses itu nggak harus yang pinter-pinter banget gitu loh. Kalau gitu kita bikin janji yuk. Lo dengan usaha lo dan gue dengan prestasi gue. Jadi kita bisa saling dukung. Hah? Janji? Janji apaan? Ya janji biar kita bareng terus dan bisa maju bersama. Besti forever. Bestie forever. Di usia belia, mimpi terasa sederhana. Begitu juga janji-janji kecil yang diucapkan sambil tertawa. Tapi kadang, justru janji polos itulah yang bertahan paling lama. Dua anak SMP, dua cita-cita berbeda, namun satu tujuan. Berjalan bersama, apapun nanti jalannya. Woi Al, kok telat banget tumben Pak? Iya tadi tuh gojek gue tuh kehidupan tuh di rel. Nah dari rel ke harusnya kan belok ke kanan. Gue ini malah lurus. Tadi tuh kayak sama aja sih sebenarnya ke rumah gue, tapi lebih lama aja. Itu siapa Al? Kayak nolong sama Sul aja kedekatannya. Ya gak sih? Event kita gak kayak sama Andre ya sih? Akhirnya kita masuk sekolah yang sama ya. Gue pikir lu masuk di sekolah favorit itu. Enggak lah, kan gue mau sama lo di sekolah ini. Nice. Cry. Menginjak SMA merupakan awal baru bagi sebagian banyak orang. Namun bagi mereka, hal itu hanyalah keberlanjutan dari kebersamaan yang sudah terjalin lama. Di tengah keramaian hari pertama SMA, kedekatan mereka paling menonjol. Seakan semesta sudah sepakat menjadikan mereka sebagai dua insan yang sepakat. Kita kan udah kelas 12 nih. Kira-kira lu udah tahu belum mau masuk jurusan apa? Jurusan ya? Kalau jurusan sih gue paling bakal milih teknik sipil atau teknik industri sih paling. Kalau lu gimana? Oh iya, lu mau industri? Iya. Gue juga mau industri dari dulu. Demi apa sih? Lu mau di mana namanya? Gue mau di UI. Apa gue juga coy. Tapi kita barengan dong? Iya sumpah. Cuman kita bakal saingan gak sih? Ya nggak apa-apa lah, kan kita sayang sehat. Iya juga sih. Janji kita bakal saingan sehat ya. Saat mimpi mereka akhirnya bertemu di persimpangan yang sama, persahabatan mulai bergeser. Bukan karena tidak saling mendukung, tapi karena jalan yang sama kadang menuntut mereka untuk berlawan arah. Disinilah mereka belajar bahwa persaingan bisa terasa lebih berat saat dijalani bersama orang terdekat. Sumpah gue pusing banget ya sama rumus ini. Lu ngerti gak rumus yang ini kayak gimana? Itu sebenarnya gampang kok. F itu kan kebagi jadi dua F sama F. F itu gabung sama Z. Oh gitu. Bener, gue tuh iri banget ya sama lu. Kayak lu tuh bisa aja ngerjain rumus-rumus itu dengan gampang. Minum gue aja kan, gue ingat sama janji kita. Janji kita. Yaudah yuk kita lanjut belajar lagi. Coba ada lagi nggak? Coba ini gimana? Itu F. Hari yang panjang dan meja yang dipenuhi oleh buku-buku menyimpan lebih dari sekedar persiapan ujian. Di sana ada upaya, tawa, dan keluhan serta rasa saling melengkapi. Kadang belajar bukan soal rumus, tapi
soal menemukan seseorang yang membuat semuanya terasa lebih mungkin untuk dijalani. Ya Dir, gue takut ya jam 3. Sumpah gue juga takut, please. Ini kayak berapa menit lagi? 5 menit lagi, please. Kita mau barengan aja nggak? Yuk kita semenjak barengan sih. Ke website-nya sih. Oke, udah belum? Udah. Siap? Siap. 1, 2, 3. Jir, Dira, gue lolos. Iya, congrats ya. Lu pantas sih dapat ini. Dir, gue padahal mau kita lolos bareng. Ya, gimana ya? Hari pengumuman seharusnya jadi momen penuh harapan. Tapi kenyataan tak selalu berpihak pada dua hati sekaligus. Ketika satu nama muncul dan satu lagi menghilang, senyum berubah menjadi luka kecil yang tak diucapkan. Hari itu mereka belajar. Kemenangan dan kehilangan bisa berdiri berdampingan. Belajar ya? Iya, apa emangnya? Haus nggak? Aus, jujur. Thank you. Betul, thanks lo minumannya. Betul lo ngapain kesini? Ya kan, gue mau bantuin lo. Ya, karena kita bakal sukses bareng-bareng kan. Oh gitu. Yaudah, kalau gitu thanks ya. Terus ini gimana nih? Mau nanya dong yang ini. Yang ini dengan refleksi terhadap exit. Di saat dunia terasa menutup pintu untuk Dira, Arka muncul sebagai reruntuhan harapan yang membangun kembali langkahnya. Tanpa menggurui, tanpa membandingkan, hanya hadir, hanya menemani. Kadang, dukungan terbesar itu tidak selalu datang dari kata-kata, namun akan selalu datang dari orang yang akan selalu tetap untuk tinggal. Aduh, demi apapun gue takut banget. Sumpah deh. Ini tinggal 5 menit lagi sebelum pengumuman SNBT. Kata gue sih, lo pasti lolos, Dir. Kan lo udah usaha sebanyak ini. Nggak mungkin lah. Oke, kalau gitu kita lihat aja ya. 1, 2, 3. Demi apa gue lolos, sumpah. Oh iya? Iya. Ya beneran, Dir. Congrats ya. Usaha lo selama ini nggak sia-sia berarti. Ketika Dira akhirnya melihat namanya terpampang, itu bukan sekedar hasil usaha, tapi sebuah bukti bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian. Di sampingnya, Arka tersenyum hangat. Dan di antara tatapan itu, rasa yang dulu samar kini mulai menunjukkan bentuknya. Dir, ini gue bawain makanan. Tumben lu. Ini favorit lo. Kok lu masih inget aja sih minuman favorit gue? Gue pikir lu udah lupa. Iya, Pak. Kan gue ada terus soalnya. Bisa aja lo. Terus, lu ngapain kesini? Ya, gue mau nemenin lo aja. Lo lagi ngapain? Gue lagi belajar lah biasa. Belajar apa? Nih, jadi tuh, ini loh, gue lagi belajar ini. Kimia ya? Besok ulangan ya? Iya, lu lupa besok ulangan. Kedekatan yang dulu terasa biasa, kini berubah menjadi perhatian kecil yang tak lagi bisa disembunyikan. Minuman favorit, jangan lama, semua terasa sama, tapi berbeda. Dir, gue mau ngucapin sesuatu yang udah gue pendam selama ini. Mau ngomong apa emangnya? Kok tumben serius? Lu sekarang ini ada suka sama orang kan? Hah? Suka sama orang? Kenapa lu tiba-tiba nanya kayak gitu? Ya, gue penasaran aja. Lo nggak pengen tahu gue suka sama siapa? Hah? Lu suka sama orang? Siapa tuh? Kok lu gak pernah kasih tau gue? Ya, gue takut merusak pertemanan sama orang yang gue suka aja. Oh gitu. Berarti gue boleh tahu dong orang yang lu suka siapa? Sebenarnya gue tuh suka sama lo. Dir. Demi apa sih? Kenapa lu tiba-tiba suka sama gue? Apa yang ngebuat lo suka sama gue? Ya, karena kan kita udah sahabat lama, Dir. Kita udah berdua lama. Jadi gue suka sama lo. Lo mau pacaran nggak? Yaudah deh, kalau gitu kita jalanin dulu aja ya.
Setiap hubungan memiliki detik pertama, dan sore itu menjadi milik mereka. Ketika keberanian akhirnya menang melawan takut kehilangan, dua sahabat memutuskan melangkah ke babak baru. Tidak sempurna, tidak pasti, tapi tulus. Dan itu sudah cukup untuk memulai. Namun, tidak semua perubahan akan memberikan kenyamanan. Ketika cinta masuk ke dalam suatu ruangan yang awalnya milik persahabatan, akan ada kepingan-kepingan yang mereka tanpa sadari mulai berubah. Sunyi yang semakin panjang, langkah kaki yang sudah tidak seirama, seolah mereka rindu akan sesuatu yang perlahan mulai menghilang. Ya lu ulangan kemarin gimana deh? Bisa nggak? Bisa, ya gitu lah pokoknya. Nilai lu berapa? Bagus kok. Bagus tuh berapa? Ya pokoknya nggak remet lah. Kenapa sih emang? Lu nggak apa-apa, gue cuma stres aja sih. Cuma ngerjain ginian tadi. Lu pernah capek nggak sih? Kayak hubungan kita gini-gini doang. Lu ngerasa kayak kita ngasih ke dulu nggak gitu? Kayak setelah kita pacaran tuh kayak kita canggung. Kalau misalkan kita menjadi sahabat, kita kayak bebas mengekspresikan diri gitu. Jujur iya sih. Coba ini aja. Gimana kalau misalnya kita sekarang terus kita lanjut temenan aja kayak biasanya. Udah, kita sahabatan aja sekarang. Kadang, mencintai juga berarti berani melepaskan. Di kafe kecil itu, mereka menyadari bahwa hubungan yang indah sekalipun bisa membuat dua hati saling menjauh. Tanpa marah, tanpa saling menyalahkan. Hanya dua orang yang ingin menyelamatkan sesuatu yang jauh lebih penting, yakni persahabatan.